Apa sebenarnya yang dilakukan? Siapa aja? Men. Apa yang dilakukan dari Bung Laka? Ternyata dia tidak tewas. Memang benar. Lihat men. Lihat men. Ternyata dia melakukan ritual. Ternyata dia memanggil siluman air untuk men, jangan sampai begitu. Lihat di situ men. Biarkan apa yang dilakukannya. Dia tidak pernah ada efek jerah. Dia masih mendekat sini men. Dekat sini. Jangan. Apa yang disuruh bangun? Dia menyuruh bangun. Hapus. Bangunlah dari tidur panjang. Dia membangunkan roh jahat. Bangunlah. Orang-orang yang sudah tertidur panjang. Bangunlah. Itu yang aku dengar. Bangunlah. Bangunlah dari tidur panjang. Biadab sekali. Banyak sekali tumpukan kembang-kembang. Jangan-jangan dia sudah menggunakan tumbar. Bangunlah. Bangunlah dari tidur panjang. Apa yang dimaksud? Biarkan. Jangan gegabah. Kita menunggu waktu. Karena apabila kita gegabah, bisa saja kita yang tewas di sini. Karena Bung Laka ini sudah bersekutu dengan iblis-iblis yang ada di lepas. Lihat men. Lihat men. Dari tidur panjang. Dia menabur-naburkan kembang. Dia menabur-naburkan kembang. Bahkan ada wawangian menyan, wawangian seperti menyan zaman dahulu ini. Hati-hati men. Entah siapa dia mendapatkan kembang sebanyak ini. Ini pasti sudah ada warga yang disandranya. Dan lihat men apa yang sudah dilakukan dari Bung Laka. Lebih baik kita datang. Hati-hati. Assalamualaikum Bung Laka. Assalamualaikum. Apa yang sudah kau lakukan? Datang saja. Saya tahu Ki Slamet. Engkau sedari tadi mengintip Bung Laka. Aku justru bertanya Bung Laka, kenapa kau masih bisa berada di pinggiran sungai ini? Kemarin kau sudah kutenggelamkan. Iya. Semalam ternyata memang benar. Dua hantu banyu yang ada di sungai Lubuk Sigit ini yang membawa jasadmu menemui Nyi Bloro. Bahkan tidak akan menyangka sama sekali. Kemarin sore Bek telah menghantam saya sampai terluka parah dengan keris naga emasnya. Tapi seperti kau lihat, saya masih segar bugar. Ternyata kau memang sudah menjadi siluman. Iya. Kau sudah mempelajari ilmu siluman, ilmu iblis di muka bumi ini. Walaupun kau dipenamkan di sungai, dihantam dengan pusaka, tubuhmu masih kokoh. Iya. Aku tahu, mungkin ketika kau memiliki dasar ilmu rontek yang selama ini kau pelajari, kau menjadi seperti ini. Kau menjadi angkuh, seolah-olah di muka bumi ini tidak ada lagi yang bisa menghabisimu. Telah Bung Laka katakan Ki Slamet, Bung Laka bukan hanya bisa menjinakkan bom molotov, bom nuklir, tapi bisa menjinakkan hantu-hantu banyu, suku-suku mantra, dan makhluk-makhluk gaib lainnya yang tak kasat mata. Ki Slamet. Ternyata sudah ada perewanganmu yang menyerangku tiba-tiba. Dengan mantra-mantra dan ritual-ritual sesat Bung Laka akan kuasai dunia dan jadi nomor 1 pendekar. Bung Laka, Mungkin kau telah menyangka Bung Laka telah hanyut dimakan oleh buaya penunggu sungai Lubuk Serip ini, tapi ternyata yang kau lihat Ki Slamet, Bung Laka masih segar bugar. Bung Laka, hentikan ritualmu ini Bung Laka. Kalau kau melanjutkan ritual ini,
sungai ini akan meluap Bung Laga. Bisa saja dia menghantam perkampungan di pinggiran hutan ini Bung Laga. Bisa saja menenggelamkannya Bung Laga. Sampai banjir darah di Buban. Bung Laga, Mak Datu bagaimana dulu sampai temu hari rasa ini. hantaman pusaka bambu petuk kembar? Mantap, mantap. Kalau orang-orang kebanyakan mungkin sudah melantak dengan pusaka dari bambu petukmu itu. Namun sayang 1000 kali sayang, yang kau hantam ternyata punya 1000 nyawa, Kislawat. Karena kau memiliki ilmu rontek yang selama ini kau pegang, sehingga kau ketika kau menyentuh tanah, tubuhmu kembali utuh. Ingat Bung Laga, ketika yang maha kuasa berkehendak Bung Laga, apapun bisa terjadi. Dengan keangkuhan keilmuanmu, dengan menguasai ilmu rawa rontek, kau menguasai siluman-siluman yang berada di lubuk serip ini. Iya. Kau seolah-olah tidak akan pernah lagi tumbang di muka bumi ini. Ingat Bung Laga, Kislamat tidak akan pernah takut Bung Laga. Selama ada tokoh Kang Dulhak di Tanjung Harapan, saya masih bisa untuk mengancam orang-orang yang ada di perkampungan itu. Kenapa kau bisa mengenali Abah dulu? Iya. Dia orang hebat. Iya. Dia orang yang Nah, terpandang di tempatnya, Iya. di mana dia biasa tinggal di Tanjung Harapan, tempat di mana penuh dengan harapan. Jangan kau pengaruhi dia sampai jatuh mengikuti jejakmu. Kau akan kau habisi Bung Laga. Ingat Ki Selamat, hari ini tanggal 12 Januari. Di tanggal 14 nanti Bulaga akan menjadi Rahwana, akan menculik Dewi Sinta, anaknya Kang Misri itu. Apa salahnya? Hah? Perawan Kimis, Hah? apa salahnya? Saya akan mewujudkan agar Mbah Supo menjadi dukun paling sakti di jagat raya ini. Kau masih Itu. ingin menjadikan Mbah Supo Iya. orang paling sakti di muka bumi ini dengan ilmu-ilmu hitam yang kau kuasai. Iya. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan orang bodoh. Dari tadi semua pengewanganmu menjaga agar aku terlena dengan kata-katamu, agar aku terlena dengan saik-saik berdarahmu. Tidak Bung Laga, tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan tetap menghabisimu apabila kau tidak segera tersadar. Saya bukan hanya bisa menghantam perewangan-perewangan orang-orang sakti. Saya bisa menghantam spiritual-spiritual Nusantara ini selamat. Karena Di sungai, Bung Laga bertemankan dengan hantu-hantu banyu dan makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Di daratan, Bung Laga bisa menghabisi kalian dengan keilmuan hitam dari Bung Laga. Bung Laga, bukan aku tidak tahu. Salah satu orang terpandang Julak Bungur, Kisat Gawi sudah mengikuti jejakmu. Iya. Dia sudah termakan omongan dari Mbah Supo bahwa dia akan dijanjikan kekayaan, Iya. miliaran, bahkan dia dijanjikan kepingan-kepingan emas dari ular Nyeblorong yang kau buat selendang di dalam tubuhmu selama ini. Sebenarnya bukan itu saja. Kang Sadrawi itu mengejar karena adiknya Surya Saputra telah kami culik. Pantas saja dia mengikuti jejakmu karena dia dalam posisi tertekan. Dia Iya. tidak ingin adiknya tewas karena ulahmu Bung Laga. Hentikan kau mengibas-ngibaskan selendang itu. Aku tahu itu salah satu jelmaan dari Nyeblorong. Selendang yang selama ini kau gunakan. Selendang ini merupakan kabut-kabut hitam pekat legam yang tak akan bisa ditembus dengan ilmu kesaktian sehebat apapun lawang yang ada di hadapannya. Bung Laga, hentikan kesombongan. Ingat, hentikan kesombongan sebelum semuanya menjadi penyesalan di dalam hidupmu, Bung Laga. Saya tidak akan pernah menghentikannya Kiselamat sebelum sang Bung Laga ini bisa jadi orang nomor 1 di jagat raya. Untuk apa kau menjadi orang nomor 1, Bung Laga? Kalau hidupmu penuh dengan kehitaman, penuh dengan kegelapan, Saya tidak bisa. pernah kau mendapatkan ketenangan. Dengan jadi orang nomor 1, saya bisa tuai. Kenapa? Makhluk tak kasat mata yang ada di selendang ini menyegangku. Kenapa kau tidak bawa pusaka bau petukmu Kiselamat? Hah?
Dia, Kau berani-beraninya menyepelekan Bung Laga seperti ini. aku tetap membawa mustika yang diberikan dari Bunda Rati. Karena pusaka Bama Betok Kembang itu, dia hanya keluar di saat-saat selamat dalam keadaan Iya. genting. Cukup pusaka Bunda Ratu ini, mustika yang diberikan dari Bunda Ratu ini. Bung Laga, aku tahu saat ini Mbah Supo sudah memiliki mustika bulu ketuk yang didapatnya Iya. dari Tukiman. Kurang ngajar Iya. kau Bung Laga. Kau memang sudah Hah? mempengaruhi orang-orang di sekitar sini. Saya tahu. Tadi pun kau menghadapinya di sebuah sungai. Saya tahu semua karena telepati ilmu kebatinan dari Bung Laga tak bisa dipungkiri lagi Kiselamet. Bung Laga, jauh kau memanggil Mbah Supo dari Gunung Slamet, dari kawah Merapinya, hanya untuk kau jadikan orang nomor satu, pengikutmu, pengikut Mak Lampir. Ingat, Bung Laga, Gegandong sampai saat ini saja sudah tidak tahu keberadaannya di mana. Kiselamet. Banyak orang yang senang tepuk tangan karena telah engkau hanyutkan, karena telah dibunuh oleh si Beka. Banyak yang mengatakan senang, bahagia mereka. Tapi yang seperti mereka lihat, mereka akan takjub dengan kehidupan Bung Laga, karena sampai saat ini pun belum seorang pun yang mampu untuk menewaskan Bung Laga. Itulah kesombonganmu, Bung Laga. Itulah kesombonganmu. Ketika kau memiliki ilmu rawa-ronte, seolah-olah kau tidak akan pernah mati. Ingat, Bung Laga, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tidak mati. Kembali kemana dia berasal, ingat itu, Bung Laga. Kita di muka bumi ini hanya sebuah perjalanan, lakon kehidupan yang tidak lain adalah sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita. Yang itu harus dipertanggungjawabkan kelak di keabadian. Bunuh Kiselamet. Bunuh. Bikin dia kelepek-kelepek. Bikin dia sekali. Bukan aja. Diam. Kau memanggil perawangan. Bung Laga, walaupun kau ingin benamkan tubuhku di dalam pasir ini, kau lihat tubuhku masih tegak berdiri. Iya. Karena mustika Bunda Ratu ini sudah membekali tubuhku. Tidak akan bisa dihabisi oleh orang-orang yang berilmu hitam. Ingat itu. Bahkan salah satu pengikutmu, Bos Morpin yang sudah jatuh miskin, kemarin menghadangku ketika aku ingin ke perkampungan. Dia tetap mencari keberadaan. Memang semakin hari pengaruhmu di tengah masyarakat semakin luas, Bung Laga. Karena mereka semua kau janjikan kemewahan, Iya. kau janjikan uang yang banyak menjadi kaya raya. Bahkan para pemuda-pemuda, saya rekrut mereka, akan saya jadikan kelinci-kelinci percobaan Kiselamet. Karena aku tahu salah satu anak dari tokoh yang ada di pinggir kampungan ini, Dino, sudah kau jadikan pengikut. Iya. Anak guru dari Entot yang sangat menjengkelkan sekali. Dia pura-pura sok alim saat ini, padahal saya tahu masa lalunya. Hitam. Bung Laga, aku tidak punya tujuan lain. Sengaja aku kembali ke tempat lubuk segip ini. Aku ingin memastikan apakah kau memang sudah tewas. Ternyata kau malah melakukan ritual di tempat ini. Itu hanya pandangan matamu saja, saya hanyut Kiselamet. Sebenarnya lah saya ada di dekatmu. Kau lihat dengan ritualmu, Bung Laga. Kau lihat, kau dengar Guntur bersahutan di tempat ini. Iya. Karena itu ulah dari ritualmu. Jangan-jangan kau sengaja ingin memanggil badai air agar perkampungan di pinggiran hutan ini jadi tenggelam sehingga kau banyak jadi pengikutnya. Hentikan, Bung Laga. Hentikan, Bung Laga. Lubuk serip, lubuk dukun, lubuk temu, wai lirau. Lubuk serip, lubuk dukun, lubuk temu, wai lirau. Tempat apa itu? Bukan aja kau apa? Dari tadi aku tidak menyerangmu, Bung Laga, karena aku yakin kau masih ada sedikit hati. Tapi ternyata dari tadi kau pun mungkin merasakan semua perewanganmu, bahkan selendangmu menyerang Kiselamet secara diam-diam. Beruntung Kiselamet membawa
mustika-mustika dari Bunda Ratu, sehingga di dalam tubuh Kisramat ada tameng yang tidak bisa kau tembus. Seharusnya kau sadar, Bung Laga. Ini sebagai peringatan. Guntur itu kau dengar. Guntur itu bertanda bahwa ritualmu ini tidak direstui dari alam. Kisramat, sudahlah. Lebih baik Anda bergabung dengan kami. Kita bahu-membahu. Kita taklukkan dunia ini, Kisramat. Bergabung denganmu, Bung Laga. Iya. Taklukkan dunia. Iya. Mungkin kau sadar hanya Kisramat yang sulit kau ajak untuk bergabung. Karena ketika hatiku sudah ditunjukkan di mana baik dan mana buruk, tidak akan setapak pun langkahku mundur untuk menjadi kegelapan kembali, Bung Laga. Ya. Kalau begitu, Kisramat, Kami giliranmu sore hari ini akan terhempas digulung oleh ombak. Kau lihat apa yang kau pegang. Dari tadi mustika ini keluar dari ini, aku yakin ini mustika hantu banyu yang kau jadikan pengikutmu, Bung Laga. Engkau telah tertipu, Kisramat. Kembalilah ke asalmu. Tidak akan bisa, Kisramat, karena semuanya telah Bung Laga pagar-pagar goib yang begitu mumpuni. Bung Laga, aku datang ke tempat ini dengan segala persiapanku. Jangan kau kira ketika aku tidak membawa pusaka bambu petuk kembarku, kau bisa membunuhku sesuka hatimu dengan ritual-ritual sesatmu. Mimpi kau, Bung Laga. Dikira karena mungkin telah menyangka Bung Laga hanyut, kau tidak akan datang ke Lubuk Serit kembali. Ternyata kau datangi kembali, Kisramat. Aku bukan orang bodoh, Bung Laga. Aku tahu keilmuanmu. Aku tahu siapa pengikut-pengikutmu, perewang-perewanganmu. Iya. Aku tahu. Maka dari itu aku kembali ke tempat ini, ingin memastikan di mana keberadaanmu saat ini. Ternyata benar kau melakukan ritual di Lubuk Serit, mengundang dari Ki Jasuta. Ingat itu. Iya, bukan hanya Ki Jasuta, tapi Kang Citra akan saya libatkan dalam hal ini. Oh, memang sudah tidak ada toleransi untuk itu. Ajak ngomong. Bung Laga, aku memberimu waktu untuk bertobat. Aku memberi waktu untukmu berubah. Tapi memang tidak akan pernah kau berubah. Ketika kau semakin hari semakin menguasai ilmu-ilmu hitam. Kau lihat, Bung Laga, tombak ini. Ini sebagai pertanda kau tidak tahu bahwa ini kutancapkan ketika bertempur denganmu sebagai pasak bumi di sini. Dirimu terlalu membusungkan dada Jumawa. Engkau merasa engkaulah yang bisa mengalahkan kalangan dari golongan-golongan hitam, Kisramat. Bung Laga, Saya bukan mereka, Kisramat. aku pantas sombong di hadapanmu, Bung Laga. Karena aku hanya bersujud di hadapan Yang Maha Kuasa, pencipta alam, junjungan dari semua makhluk di muka bumi ini. Bukan sujud kepada iblis, iblis perlewanganmu, Bung Laga. Dari tadi kau seolah-olah tidak menyerangku, tapi perewangan-perewangan di sekitarmu dari tadi ingin mencekikku. Beruntung aku memakai kalung mustika dari Bunda Ratu. Dan kau tidak akan bisa menembus tirai yang begitu kokohnya bak banteng ketaton ini, Kisramat. Dari mana kau dapatkan tirai ini? Karena kulihat di sini ada kaca benggolo yang digunakan dari Mak Lampir. Iya. Bung Laga, aku tidak ingin badai hujan menerpa tempat perkampungan berada di pinggiran sungai ini. Karena aku yakin ketika badai itu datang akan semakin banyak korban-korban berjatuh. Jangan Saya sengaja itu, Kisramat. Saya akan bikin mereka luluh lantak. Bung Laga, Akan bikin mereka ketakutan dengan kehadiran dari Bung Laga ini. ini kemarin salah satu orang yang membantu di sini saat ini ternyata
kepalanya sudah kau hancurkan. Aku tahu, ini adalah seorang wanita yang kau tanam di tempat ini. Ya, wanita yang kesuciannya telah Bung Laga renggut. Ya, Bung Laga. Bukan aja ke Bung Laga. Jangan sampai hanya karena ambisi menguasaimu di dunia kegelapan di tengah belantara hutan dan perkampungan ini, kau gunakan segala cara. Kau tumbalkan wanita-wanita yang tidak berdosa. Kau tumbalkan penjaga-penjaga yang tidak berdosa. Bahkan kau habisi balita-balita yang semua itu menjadi harapan dari orang tuanya. Demi menguasai jagat raya dan dunia persilatan, Bung Laga harus melakukan sesuatu untuk mencapai puncak keselamatan. Tidak ada gunanya ketika kau menyapa puncak kejayaanmu, tapi tubuhmu penuh dengan kegelapan. Tubuhmu penuh dengan aroma-aroma. Hawa-hawa iblis yang mengelilingi mengitari tubuhmu. Hidup sudah sebatang kara. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Dan Bung Laga tidak pernah gubris abaikan semua itu keselamatan. Nanti kita bertarung keselamatan. Ternyata di tempat ini memang sudah kau kendalikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ternyata di pohon besar ini kau gantungkan makhluk-makhluk tak kasat mata menyerangku. Kita akan bertarung mati-matian di jilid kedua nanti keselamatan. Memang benar Bung Laga. Aku datang ke sini. Aku hanya ingin memastikan apa ritualmu memang benar-benar berjalan. Ternyata kau sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kau datangkan kembang-kembang penuh darah hanya untuk menutupi, melengkapi ritual-ritualmu. Karena aku tahu salah satu pegawai desa yang ada di Tanjung Harapan ingin kau jadikan tumbalmu berikut. Bahkan saya akan menjadikan Mbah Supo seorang dukun yang teramat sakti, yang mempunyai wewenang dan kekuasaan yang tidak bisa dilanggar oleh orang-orang manapun. Selamat. Tidak akan pernah terjadi hal itu. Selagi kaki Keselamat menginjak tanah di muka bumi ini, itu tidak akan terjadi. Tangan Keselamat inilah yang akan menghabisi Mbah Supo kalau dia terus melakukan apa yang kau kehendaki. Ingat itu. Tinggal 6 lagi Keselamat. Perawan-perawan desa yang masih original dan orisinil yang harus dijadikan tumbal untuk menjadi kekuatan ilmu hitam yang begitu maha dahsyat dari Mbah Supo itu. Kau kira aku orang bodoh, Bung Laga? Satu yang didapatkan dari Mbah Supo itu sudah tidak perawan lagi, karena itu adalah Nyai Ketuk. Dia memang memiliki keilmuan sehingga dia bisa melihat tubuhnya seolah-olah perawan. Tapi selamat, perlu Anda ketahui, Mbah Supo bisa menghilangkan yang katanya bukan perawan lagi karena kemukungannya. Emang itu tujuan iblis, Bung Laga? Itu tujuan hidupmu. Yang pasti semua bisa menjadi pengikutmu. Gerakanmu dari tadi seolah-olah kau diam, tapi aku tahu semua makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarmu membentengimu dan menyerangku secara diam-diam. Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah sampai mati. Nanti kita mulai katakan di jilid kedua nanti kita akan bertarung mati-matian. Baik, aku terima tantangan, tapi jangan menyesal. Apabila kau sampai menjadi tenggelam di dasar lubuk segit ini, saya tidak akan pernah menyesal dengan keputusan yang telah Bung Laga ucapkan, dan Bung Laga tidak akan pernah menjilat ludah yang telah terbuang di muka bumi keselamatan. Itulah. Bukan aku tidak tahu, Bung Laga. Di tempat pelataran batu itu, disitulah kau letakkan kekuatan. Aku ingin bertarung secara jantan, bukan secara panci. Aku kesatria, Bung Laga. Aku tidak mau bertarung dengan sebelah tangan, tapi aku ingin bertarung secara jantan. Nanti akan kita buktikan kita bertarung di Bukit Tengkorak itu keselamatan. Bung Laga, tapi ini peringatan terakhir buatmu. Apabila kau tidak bisa kembali lagi, kubenamkan di lubuk segit ini. Jadi kau tahu, tidak akan bisa ditemukan oleh seorang siapa. Satu-satunya kelemahan ilmu Rontek, dia dibenamkan di dasar sungai. Tapi ingat, ketika Nyi Blorong tidak bisa menemuimu, kau tidak akan bisa pernah kembali dan lagi. Bung Laga pun punya camkan ilmu. itu, Bung Laga. Bung Laga pun punya ilmu Pancasona
yang tidak engkau sangka-sangka dan duga sama sekali Kiselamat. Ternyata kau sudah menggabungkan ilmu Pancasila dan Rontek, sehingga kau menjadi seperti ini. Bahkan lembu sekilan pun telah Bung Laga kuasai rafalan dan mantra-mantranya serta apa-apa saja tumbal supaya Bung Laga bisa menguasai Kenapa lembu ritualmu sekilan itu. tetap hidup di sini, Bung Laga? Sedangkan dari tadi makhluk-makhluk itu satu persatu sudah pergi. Tapi kenapa ritualmu? Api ini, jangan-jangan ini api keabadian yang kau ambil dari puncak gunung. Atau perlu Bung Laga akan tunjukkan eksistensi dari hantu Bayu itu. Dia keluar bukan hanya 2 tapi ratusan Kiselamat di lubuk selip ini. Bung Laga, Hah? jangankan 2, 5, 1000, bahkan sekontainer pun kau datangkan pengewanganmu. Kiselamat tidak pernah takut, Bung Laga. Bung Laga, aku menemukan tumbuhan aneh di pinggiran hutan ini, di pinggiran sungai ini. Kenapa? Pinang ini bisa tumbuh di sini. Sedangkan di sini tidak ada pohon-pohon aneh seperti ini. Iya. Tidak aneh sebenarnya Kiselamat. Karena cempedak pun bisa berbuah nangka Kiselamat. Oh. Bahkan batang duku pun bisa bercabang Iya. dua. Bung Laga, Iya Kiselamat. Tenang saja Kiselamat. Sini kamar kami. Tenang saja. Sini kamar kami. Jangan terpengaruh dari tipu daya. Aki pastikan bahwa kau tidak akan terjadi apa-apa. Aki sudah membentengi tubuhmu dengan pagar-pagar gaib yang dibuat dari Kiselamat. Bung Laga, Nanti Kiselamat. jangan pernah kau ganggu kamar Sebentar kami. lagi kita akan berperang. Terserah Sabar kau. saja. Kalau kau ingin berperang, aku tidak memilih waktu. Jadi siapkanlah sesuatunya Kiselamat agar dirimu tidak menyesal. Kalau perlu semua barang-barang mustika, benda-benda keramatmu keluarkan Kiselamat. Bung Laga akan coba jajal kemampuan dan kehebatan dari benda-benda pusakamu itu. Engkau kaget dengan Pinang. Bung Laga tidak pernah kaget. Kau lihat, Karena Bung Laga. cempedak pun bisa berbuah nangka Kiselamat. Kau lihat di dalam tubuhku. Ah, iya. Semua mustika Bunda Ratu sudah ada di dalam tubuh Kiselamat. Iya. Pergilah Kiselamat. Baik. Nanti kita akan berperang. Sudah cukup Tentukan waktunya. tempat dan waktunya. Iya. Tapi ingat, saat ini peringatan terakhir buatmu, Bung Laga. Kalau kau sampai kutenggelamkan di lubuk segip ini, jangan pernah menyesal. Karena itu sudah pilihan. Iya. Ingat itu. Tapi jangan kaget kalau Bung Laga segar bugar kembali esok hari Kiselamat. Karena aku sudah tahu. Sudah berapa minggu ini kau tidak mendapatkan pasokan dari Mahasa. Uang-uang ataupun darah perawat. Iya, Mbah Supo telah mengincar dari istrinya Ki Jasuta. Oh, ternyata kau perintahkan Mbah Supo datang ke Tanjung Iya. Harapan. Bung Laga, aku tidak mau banyak bicara. Tentukan waktu dan tempatnya. Selamat. Kau yang datang atau aku yang datang? Jangan kaget kalau di pernikahan anaknya Kang Misri nanti akan terjadi huru hara keretakan yang hiruk pikuk nanti. Sombongan Bung Laga. Ingat itu Bung Laga. Iya. Ku tunggu waktu yang kau tentukan. Iya. Sebelum bulan purnama kita bertempur sampai. Dan itulah lubang kematianmu. Lihat. Kalau memang benar, lubang itu adalah lubang kematian, kuburan dari keselamatan. Kau lihat siapa yang terbenam di dalam lubang kematian tersebut. Ini peringatan terakhir buatmu. Bung Laga. Ayo kameramen. Kita beritahu. Kau hanya milik Sang Pencipta, penguasa alam ini. Manusia tidak ada yang memiliki keabadian. Manusia ini hanya orang-orang, hamba-hamba yang lemah yang diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk menjaga kelestarian alam ini. Tapi Bung Laga sudah mendapat kesesatan. Dia tidak akan pernah kembali bertobat. Karena apa? Karena manusia itu hanya diberi satu kali pintu taubat. Dan ketika taubat itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya, maka kesesatan seumur hiduplah yang akan dijalaninya. Dia tidak ingat ketika hidup ini ada pertanggungjawabannya kelak setelah kita hidup setelah hidup ini. Itulah keabadian. Karena kita hanya sementara di dunia ini. Nanti ada kehidupan abadi yang disitulah kita mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini.
ya. Ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat ya, yang bernama Noto Urip. Subscribe juga channel dari kameramen Keselamat ya. Saat ini bukan kameramen, saudara Keselamat yang dari dusun, Aki sampai lupa namanya, Kakang Brahma. Jadi Kakang Brahma ini adalah sosok pemuda tampan tapi memiliki darah keturunan seorang pendekar. Aki tidak mau dia tersesat terlalu jauh, makanya dia sengaja Aki ajak ke hutan Keselamatannya agar dia tidak tersesat mengikuti jejak-jejak ilmu hitam apabila dia sampai bertemu dengan Bung Laga ya. Ya, ikuti terus dan subscribe juga sebanyak-banyaknya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas ataupun tidak pantas, itu hanya sebuah kebetulan. Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini hanya manusia bodoh, manusia lemah, tempat salah, tempat hilap. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah. Aki hanya manusia yang selalu ingin berbuat kebaikan, tidak lebih dari itu. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, itu salah satu kunci kita keselamatan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa sayangi kedua orang tua, baik kepada para sahabat, baik kepada kameramen, baik kepada semuanya. Anak-anak kita sayangi dan muliakanlah kedua orang tua, karena ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kita gores hati ibu kita, karena tanpa ibu kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.